Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi semester 1 dengan materi piutang usaha. Di sini kami akan membahas seputar piutang usaha, pengertian, dan lain-lainnya. Bisa dilanjut? Oke, ini anggota kelompok kami ada Nisusanti, Hendri Hermawan, Muhammad Syarul Ramadan, Santi Septiana, Kania, Evita Satrio Bagus, M. Koirul Rokim, Rizka Ayu, Reni Jayanti, saya sendiri Arga Guntawijaya, dan Aulia Rini. Bisa dilanjut? Pengertian piutang usaha. Piutang akun receivable usaha atau dagang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang membayar pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam artian luas, piutang usaha atau dagang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Pengertian menurut ahli. Menurut Husdi Akbar, pengertian piutang meliputi semua hak dan klaim pengusaha pada organisasi lain untuk menerima jumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa lalu. Menurut Sumarso, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberi kelonggaran kepada pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperoleh para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Menurut Mulyadi, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan, di mana satu pihak berhutang kepada pihak lain. Ciri-ciri piutang usaha. Yang pertama, memiliki nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjualan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan oleh dibayar pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit tak hanya membayar jumlah nilai barang telah dibeli, tapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Memiliki tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang umumnya. Penjualan menggunakan dua jenis perubahan umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan harga pembelian melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berumur harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh tempo secara pasti. Terdapat bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga ini dibayar secara bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagian keuntungan atau kompensasi bagi penjual atau atas periode waktu pelunasan kredit tersebut. Klasifikasi piutang. Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit untuk piutang pelanggan yang terdiri dari atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel, memberikan pinjaman untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel dan piutang bunga, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain untuk piutang pajak. Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh perusahaan atau penjual. Dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklasifikasikan sebagai piutang usaha yang kemudian tidak tertutup kemungkinan akan berganti menjadi piutang wesel. Dalam perusahaan dagang tentunya, jumlah piutang usaha biasanya memiliki porsi atau bagian yang cukup signifikan atas keseluruhan jumlah aktiva lancar. Sebagai contoh, dalam pelaporan neraca pada periode tertentu, perusahaan Coca-Cola memiliki jumlah porsi piutang usaha sebesar 28,5% atas total aktiva lancarnya. Demikian juga dengan PepsiCo yang memiliki jumlah porsi piutang usaha sebesar 39,5% atas total aktiva lancar yang dimilikinya. Next. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umumnya, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang
diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang. Yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian secara terpisah di neraca. Next. Pengakuan dan pencatatan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha bertalian dengan pengakuan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan telah direalisasi atau dapat direalisasi. Maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli, tergantung pada syarat atau perjanjian antara pembeli dengan penjual sebelumnya. Adapun syarat perjanjian yang terjadi antara pembeli dan penjual terdiri atas yang pertama, perangko gudang penjualan. Jika syarat penjualan adalah perangko gudang penjualan, hak atas barang berpindah kepada pembeli ketika barang dimuat ke alat angkut. Yang kedua, perangko gudang pembeli. Jika syarat penjualan adalah perangko gudang pembeli, maka penerapan hak atas barang berpindah ketika barang sudah sampai di gudang pembeli. Next. Selanjutnya adalah berdasarkan jangka waktu. Piutang usaha berdasarkan jangka waktu, piutang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, piutang lancar atau piutang jangka pendek. Piutang lancar atau piutang jangka pendek meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu periode, akuntansi atau kurang, terhitung sejak tanggal neraca yang bersangkutan. Yang kedua, piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih satu periode, akuntansi terhitung sejak tanggal yang bersangkutan. Next. Berdasarkan transaksi penyebab terjadinya. Atas dasar transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang, maka piutang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dagang adalah tagihan kepala pihak lain sebagai akibat dari perjualan barang secara kredit. Piutang dagang ini diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang dagang atau piutang usaha meliputi semua piutang yang timbul karena 1. Penjual barang dagangan secara kredit. 2. Penjualan kredit jasa yang merupakan produk utama perusahaan. Nomor 2. Piutang non-dagang atau piutang luar usaha. Piutang non-dagang yaitu piutang yang tidak berasal dari bidang usaha utama. Contohnya adalah 1. Uang muka kepada pemegang saham. Nomor 2. Pembayaran di muka atas pembelian. Nomor 3. Piutang dividen dan bunga. Yang keempat, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran. Next. Cara mengatasi piutang usaha atau dagang tidak tertagih. Untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih, maka perusahaan bisa melakukan beberapa cara di bawah ini. Pertama, lakukan follow up. Lalu tagihan lebih agresif, berikan denda keterlambatan. Terapkan kebijakan limit kredit, blacklist konsumen yang menunda pembayaran, kelola piutang dalam usaha dagang dengan APK curhat. Agar piutang tak tertagih tidak banyak terjadi, maka pihak manajemen perusahaan perlu melakukan pengendalian piutang yang baik dan benar, serta dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala pengelola piutang. Next. Jurnal. Jurnal adalah software akuntansi online yang memberikan kemudahan untuk menerapkan pengelolaan piutang dalam perusahaan. Dengan menggunakan jurnal, Anda dapat mencatat dan menyimpan daftar piutang usaha atau dagang dan mengelolanya dengan baik. Temukan info lebih lanjut mengenai jurnal dan berbagai fiturnya di sini. Dengan menggunakan jurnal, perusahaan bisa mendapatkan banyak fitur yang berguna untuk mengatasi akun receivable tidak lancar, seperti mengirimkan faktur atau invoice secara online, update status pembayaran real time, membatasi limit akun receivable atau utang konsumen, menyimpan bukti pembayaran, melacak akun receivable yang belum dibayarkan, dan penjadwalan ulang pengiriman email penagihan. Berikut adalah contoh laporan piutang usaha. Dan berikut juga contoh laporan piutang per pelanggan. Berikut adalah contoh laporan buku besar pembantu piutang. Dan berikut juga contoh laporan rincian umur piutang. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.